Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan ajak kalian wisata dan kuliner di kedai Bukit Rema. Kedai Bukit Rema merupakan kedai yang berada di wisata Bukit Rema atau biasa dikenal dengan Gereja Ayam. Perjalanan ke lokasi wisata normalnya membutuhkan waktu 1 jam perjalanan dari Jogja. Karena saya berangkat pagi, jalanan cukup lenggang, jadi waktu yang ditempuh bisa kurang dari 1 jam. Kedai Bukit Rema ini merupakan kedai yang cukup banyak dikunjungi oleh beberapa artis nasional, public figure, dan beberapa tokoh nasional di Indonesia seperti Dian Sastro, Nikita Mirzani, Andi F. Noya, dan beberapa musisi juga pernah menjajakan kaki di sini guys. Lokasi yang berada di atas perbukitan membuat tempat ini sangat populer dengan view perbukitan menoreh dan beberapa gunung seperti Gunung Sumbing, Gunung Tidar, dan Gunung Merapi. Jadi guys, ini kita sudah sampai di Bukit Rema. Oke mas. Ya, betul guys. Ya. 300 meter lagi. Oke mas, naik ya. Nah, tampak di video kita sudah sampai di Bukit Rema. Kita menaiki shuttle ke atas ya guys. Untuk harga shuttle 15.000 per orang sudah PP naik turun. Sedangkan tiket masuk wisata Bukit Rema sebesar 25.000. Jadi tinggal dipilih saja mau ke atas jalan kaki maupun naik shuttle. Jarak dari parkiran sampai ke atas wisata berkisar 300 meter dengan sudut kemiringan jalan 45 derajat. Cukup effort juga kalau mau jalan kaki ya guys. Jalan di depan ini dengan kemiringan jalannya kurang lebih 45 derajat. Karena nanti apabila kunjungannya sudah selesai, kalau mau turun konfirmasinya sama tim atau petugas yang di pusat kelola di belakang ini. Agar nanti kita jemput kembali ya. Oh ya. Oke, ini guys kita sudah sampai di area sini. Dengan Mas siapa ini? Mas Yanto ya? Ya. Oke, makasih ya Mas. Ya, nanti kalau mau untuk konfirmasinya di sana ya, sebelah sana ya. Ya. Oke, siap. Oke, ya. Ini saya langsung naik ke atas ya. Oke, siap. Makasih ya Mas. Mari. Setelah turun dari shuttle, kita lanjut ke atas lagi dengan berjalan kaki. Jarak dari tempat shuttle tadi tidaklah jauh, cuma 100 meter saja. Kita akan dihadapkan dengan bangunan Gereja Ayam ini guys. Nah, nanti sebelum kita menjajal hidangan yang ada di kedai Bukit Rema, kita akan diajak tur keliling bangunan di Bukit Rema ini terlebih dahulu ya. Nanti akan dijelaskan beberapa informasi oleh Mas Bayu selaku LO di Bukit Rema ini. Yuk mari disimak dulu ya guys. Nah, ini kita sudah bersama dengan Mas Bayu dari Bukit Rema, kedai Bukit Rema ya Mas ya? Iya, kedai Bukit Rema dan Bukit Rema. Selamat pagi, langsung aja kita masuk, mari. Permisi ya Mas. Ya, kita akan tur ke dalam gedung. Jadi untuk yang lagi nonton di YouTube-nya Mas Nanang Nurseta ya, siap. Kita akan mengulas spesial eksklusif karena sebenarnya di lantai 1 ini nggak boleh ambil dokumentasi, cuma buat YouTube. Mas Nanang kita akan kulik semuanya. Oke, sebelum masuk mungkin bisa di-take di sebelah kanan kita ini Mas. Ya, oke. Ini ada Via Dolorosa. Ya. Ada Gua Maria Segala Bangsa dan ada chapel atau kapel gedung putih di belakang sana. Ini ruang peribadatan untuk teman-teman yang berkeyakinan Katolik. Karena walaupun terkenalnya di sini namanya Gereja Ayam, tapi fungsinya itu sebenarnya adalah rumah doa. Pusat peribadatan untuk umat-umat beragama. Untuk di sini ada ruang doa untuk Katolik, Muslim, Kristiani, ruang doa pribadi juga nanti kita lihat di dalamnya. Oh ya, oke, monggo. siap.
Oke, kita sampai di ruang penjelasan pertama. Ini menuju ke ruang-ruang doa. Dengan Mas Nanang Nurseta Channel, kita di sini melihat ada beberapa ruang doa. Yang pertama ini ada ruang doa Pondok Daud. Ini konsepnya mungkin kayak studio musik gitu ya. Karena di sini kita taruh beberapa instrumen seperti gitar, keyboard atau piano. Untuk teman-teman yang Kristiani kalau mau doa itu bukan di semua gedung ya, karena walaupun nama Gereja Ayam tapi ini terbagi atas beberapa ruang peribadatan seperti Pondok Daud ini bisa dipakai untuk yang Kristiani. Oke. Kita akan lanjut masuk, mari. Ya, di sini ada sedikit sejarah pendirian gedung. Nama pendiri gedungnya adalah Pak Daniel Alamsyah. Ini orangnya masih hidup, masih sehat, lahir di Bandar Lampung, besar di Jakarta dan sekarang menetap di Borobudur, Magelang. Dulu bangunan ini dibangun tahun 1992. Lebih jelasnya nanti akan kita lihat di dalam untuk sejarah. Mari, silakan. Oke, ini adalah ruang galeri dari gedung Bukit Rema. Tadi sudah kita simak sedikit ya tentang nama pendiri gedung, namanya Pak Daniel Alamsyah. Dan ini adalah sosok dari beliau di tahun 1992. Dulu kondisinya masih seperti ini Mas Nanang. Jadi memang dulu masih hutan belantara juga ya, jadi belum ada akses jalan seperti sekarang. Ini dari tiket box tadi yang sudah dilewatin sampai ke area oleh-oleh atau shuttle jeep. Dulu kondisinya masih semak belukar seperti ini. Dan kenapa Pak Daniel orang Jakarta membangun Bukit Rema di atas bukit? Karena dulu beliau di tahun 88 itu mendapatkan visi setelah melakukan doa sehari semalam, di mana doa disebut beliau lakukan karena beliau melihat tempat ini sama dengan apa yang ada dalam mimpinya kala itu. Dan akhirnya melalui doanya beliau mendapatkan visi untuk membuat tempat ini dengan 3 tujuan: cinta kasih, perdamaian, dan juga kesetiaan. Itu kenapa Bukit Rema ini dilambangkan sebagai rumah doa dengan bentuk gedung merpati putih. Seperti itu. Jadi bukan ayam sebenarnya guys, tapi merpati. Ya, jadi memang terkenalnya sebagai nama itu Gereja Ayam. Itu ada sebabnya juga guys. Kita akan lihat di sini nih. Nah, ini adalah penyebab ataupun sebab akibat nama dari Gereja Ayam tadi, karena memang dulu gedung itu sempat terbengkalai di tahun 2000 sampai 2012, pembangunan terhenti atau mangkrak karena dampak dari Krismon tahun 98 silam. Nah, gara-gara ini juga akhirnya muncul nama tadi tuh Mas, Gereja Ayam. Karena orang-orang melihat bagian mahkotanya ini seperti jengger dari ayam jago ya. Padahal ini adalah bagian crown atau mahkota seperti itu. Dan ini bagian ini viral banget Mas, karena dulu dipakai sebagai bagian dari film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Nanti bisa ke sana ya teman-teman. Jadi untuk yang kesini bisa ke bagian mahkota ini di lantai 7, betul. Oke, ini ada foto dari Pak Daniel Alamsyah sekarang Mas. Kalau tadi kan waktu beliau masih muda tahun 92. Sekarang beliau sudah berusia 80 tahun. Ini adalah foto dari Pak Daniel Alamsyah ketika beliau beraktivitas membina panti rehabilitasi bernama Bethesda. Jadi panti ini ada di kawasan Borobudur, Magelang, menampung orang-orang seperti okultisme, gangguan jiwa, dan lain-lain. Dan sekarang sudah menampung hingga ratusan pasien dari seluruh Indonesia, Mas. Itu kenapa beliau pernah dapat kesempatan untuk dikunjungi oleh Andi F. Noya selaku host dari talk show Kick Andy saat itu. Nah, ini dulu bagian pembangunan jalannya seperti ini, Mas. Jadi bisa dibayangkan dulu waktu masih tanah ya, kalau mau naik ke sini tuh sangat-sangat susah karena memang aksesnya juga menanjak 45 derajat dengan jarak yang cukup 200 meter juga. Dan ini dibangun juga oleh warga dan juga teman-teman dari panti rehab ketika mereka bergotong royong untuk bisa membuat akses jalan Bukit Rema menjadi lebih baik. Nah, ini ada juga nih Mas, foto dari film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Nah, ini gara-gara yang bikin viral banget. Ya, ini adalah Dian Sastrowardoyo. Adalah aktor cinta di film Ada Apa Dengan Cinta 2 dengan tim ADC 2 saat itu, Mas. Jadi kenapa dipilih di sini? Karena dari bagian mahkota kalau pagi itu, Mas, itu akan kelihatan 5 gunung. 5 gunung, ada Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, sama Andong. Ada Candi Borobudur dan Bukit Menoreh juga. Seperti itu, nanti bisa dilihat di bagian mahkota. Semoga masih kelihatan ya. Dan ya, ini adalah
usaha pemberdayaan kami. Jadi kalau teman-teman datang ke Bukit Rema nanti akan dapat singkong keju latela dengan sambal bawang yang jos banget. Nanti bisa dicoba di bagian kedai. Monggo, kita bisa lanjut, Mas. Oke, kita akan lanjut masuk ke ruang-ruang doa. Nah, ini ada nama Bukit Rema di sini. Kalau Rema ini sebenarnya adalah pemberian dari Pak Daniel. Beliau pilih kata Rema yang beliau kutip dari Alkitab karena beliau adalah seorang Kristiani, di mana Rema ini artinya adalah firman yang hidup. Karena beliau ingin tempat ini selalu hidup dengan doa ataupun firman-firman yang terlantun dari teman-teman umat beragama di rumah doa Bukit Rema seperti itu. Ini batunya asli loh, Mas. Itu kenapa di sini nggak boleh dipegang karena ini konstruksinya dari batu asli sejenis dan dibentuk untuk bisa jadi penopang dan juga jadi seperti ornamen. Struktur utamanya jadi betul. Mari kita bisa lanjut jalan karena di sini ada 7 lantai, Mas. 7 lantai? Iya, ini kita masih di lantai 1. Ini ada ruang doa pribadi juga, teman-teman. Ini kita sebutnya ruang doa pribadi karena memang bisa digunakan untuk peribadatan umat beragama secara personal. Jadi untuk yang mau berdoa personal itu bisa digunakan. Dan ini bagian dari fasilitas ya. Jadi bisa dipakai ketika teman-teman datang ke sini ya, bisa dipakai. Betul. Banyak ya, Mas, lorongnya? Iya, ini ada 12, Mas, sebagai simbol dari kawelasan atau kalewelas dalam bahasa Jawa. Yang Pak Daniel ingin berbagi kawelasan atau welas asih dari Tuhan Yang Maha Esa untuk semua yang datang ke Bukit Rema melalui ruang-ruang doa ini, Mas. Ini konsepnya mirip labirin ya, Mas ya, atau gua ya, Mas ya. Ini ada bagian ini, Mas, wall of hope atau bagian dinding harapan. Iya, jadi nanti teman-teman di sini juga bisa seperti make wish atau menuliskan harapan untuk bisa jadi motivasi teman-teman semua yang datang ke Bukit Rema. Jadi harapan-harapan ini kita himpun dari pengunjung yang datang, Mas. Kita persilakan ketika dalam tour. Untuk yang mau nulis bisa langsung menulis di sini, ada kertas dan ballpoint bisa digunakan. Kalau Mas Nanang mau nulis juga boleh ya. Mungkin pengen jadi 1 juta subscriber dalam 1 bulan bisa. Amin. Mantap jiwa. Mantap. Oke, kita naik dulu aja, Mas. Silahkan. Oke, kita naik dulu. Oke, selamat datang di lantai 2, teman-teman. Ini adalah bagian dari badan Merpati, badan gedung Merpati. Kita akan lihat ada apa aja di sini. Nah, di sini teman-teman yang pertama itu ada bagian pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan ini adalah pohon yang berisikan pesan-pesan kehidupan untuk yang datang ke Bukit Rema. Ada cara ngambilnya, kalau datang sama keluarga yang paling atas, tengah buat pasangan, paling bawah buat teman. Seperti itu. Jadi kita juga ingin menyampaikan message ataupun pesan-pesan positif untuk semua yang datang ya. Yang paling atas untuk keluarga, ini buat keluarga. Ini buat pasangan, ini buat teman atau sendiri ya. Ya, seperti itu. Nah, ini di sebelah selatan sebenarnya sudah ada view menoreh, Mas Nanang. Cuma ini agak sedikit berkabut tipis-tipis ya. Betul, berkabut. Iya, berkabut. Cuma tetap bisa dilihat. Mungkin setelah ini akan hilang buat kabutnya, Mas. Oke, kita akan melihat bagian di sini, Mas, mungkin. Nah, kalau tadi Mas Nanang bilang sudah pernah ke sini tahun 2015 atau 16 ya, Mas ya. Sekitar tahun-tahun itu dulu kondisinya kurang lebih seperti ini. Kita sebutnya sebagai masa kosong ya, karena memang dulu gedungnya kosong, belum digunakan untuk aktivitas apa-apa. Ya, nanti bisa disimak teman-teman di bagian 2 ini, teman-teman bisa melihat secara detail tentang rumah doa Bukit Rema. Oke, kita mungkin akan ke bagian mahkota karena ini peak season ataupun waktu liburan. Jadi mungkin kalau siangan dikit nanti di sini akan penuh teman-teman. Sampai ratusan pengunjung yang mengantri buat ke atas. Jadi sebelum kita ada antrian kita akan naik dulu. Let's go. Siap, let's go. Oke, kita akan naik ke bagian lantai 3, 4, 5, 6 baru sampai ke bagian lantai 7 mahkota. Nah, di sini kita akan olahraga sedikit ya karena semuanya pakai anak tangga. Pakai tangga. Iya. Belum ada lift ya, Mas? Belum ada. Ini kalau ada lift nanti mungkin jadi mall ya, Mas. Jadi mall, betul.
Jadi memang pengunjung itu di sini memang diberdayakan untuk olahraga. Betul, biar jantungnya sehat ya. Iya, Di sini betul. olahraga kardio juga, teman-teman. Oke, kita sampai di ruang ekspresi seni dari Panti Rehabilitasi. Ini adalah karya-karya seni dari Panti Rehabilitasi. Jadi ini yang membuat karya lukis dinding ini adalah teman-teman dari Panti Rehab tentang keresahan mereka, penyalahgunaan narkoba, kemudian tentang pergaulan bebas dan lain-lain. Yang ini diangkat ataupun terinspirasi dari kisah yang mereka alami sendiri. Harapannya semoga kisah-kisah ini tidak terjadi ke semua pengunjung yang sudah datang ke Bukit Lema sendiri. Seperti itu. Monggo kita naik lagi. Ya. Dulu tangganya belum seperti ini Mas, saya kesini. Masih bentuk kayu. Iya. Ini udah besi sekarang Mas. Sekarang sudah besi, sudah bagus lah. Oke, ini di lantai 4 ya. Jadi lantai 4 ini adalah bagian yang menggambarkan tentang kebinekaan. Karena di Bukit Rema ini kita mengusung konsep wisata keberagaman juga, wisata edukasi keberagaman. Jadi kita berikan beberapa referensi baju adat dan juga bagian-bagian penting tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. Ini Oke, di sini kita- nanti kita antri di sini Mas. Iya, kita antri di lantai 5 dulu ya Kak. Karena memang lantai 7 itu maksimal buat 8 orang. Jadi 8 orang. Jadi maksimal antri di lantai 5 dan lantai 6. Kita Ya, silakan kita akan naik ke lantai 6 guys. Ya, kita naik ke lantai 6. Oke, ini di lantai 6 teman-teman bisa lihat itu ada stupa terbesar dari Candi Borobudur. Di sana itu bisa di zoom tuh. Itu sebenarnya kalau pas bersih banget tuh perfect, kelihatan sempurna karena di belakangnya tuh persis berdiri Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Di lantai 6 ini teman-teman akan di play atau dilihat dipertontonkan film Ada Apa Dengan Cinta 2. Oh, Ya. ya. Oke, selamat datang teman-teman di lantai 7 dari Mahkota Bukit Remo. Ini lagi ada Warjito yang jaga di sini. Siap, Dia Mas. tunarungu. Oke, siap. Oke. Ya, untuk informasi ini di sebelah selatan teman-teman. Ini ada Bukit Menoreh. Bukit besar di Jawa Tengah. Jogja juga ada. Ini ada Puntuk Setumbu di sana. Jadi kita dekat banget kalau teman-teman Mau ke penikmat Puntuk Setumbu ya. wisata bisa ke Puntuk Setumbu juga dari sini atau sebelum ke sini bisa ke sana dulu. Ya, itu ada Gunung Sumbing Sindoro, cuma tertutup awan ya. Ya, itu ada Sumbing Sindoro. Itu Bukit Tidar tuh Mas, yang Bukit Tidar. menggunduk tuh nggak terlalu tinggi tuh di sono. Ada Bukit Tidar, ada Gunung Andung juga sebenarnya di arah sana cuma nggak kelihatan. Kelihatan ya. Ada ini nih, Gunung Merapi sama Merbabu. Sedikit-sedikit masih kelihatan. Iya, masih kelihatan dikit. Iya. Jadi luar biasa sekali, ada Candi Borobudur. Kita di sini benar-benar menikmati landscape dari keindahan panorama alam Borobudur, Magelang, bahkan Jogja ya. Luar biasa. Ya. Sekarang sudah dicat bagus ya Mas ya? Iya, ini udah di maintenance, sudah dirawat. Maintenance ya, sudah dirawat. Betul. Kalau dulu kan Mas Nanang masih belum Masih dicat belum juga ya. tertata dengan bagus ya Mas ya. Iya, jadi kalau mau Ini datang ke sini, kalau sore udah kelihatan lampu-lampunya yang di puncak sini ya? iya, lampu-lampunya udah Lampu pada LED-nya hidup tuh Mas. Di ekor, di mahkota. Oh. Juga menjelang mungkin jam 5-an itu nanti untuk lampu-lampu dari rumah warga pun juga akan nyala ya jam 6 gitu, 5 ke 6. Jadi nanti kayak kita berada di lautan bintang, tapi sebenarnya itu lampu ya teman-teman. Iya, betul. Itu ada Bukit Menorehnya juga cakep banget, masih tertutup kabut-kabut tipis. Turunnya harus menunduk ya guys. Udah.
Nah, ini dia kedainya. Halo, selamat datang di kedai Bukit Rema. Luar biasa, ini adalah kedai paling romantis di Borobudur. Banyak juga sudah dikunjungin artis-artis nasional, public figure Indonesia, tokoh nasional juga. Mulai dari komedian, artis, pejabat pemerintahan, komika, ada penulis juga. Ada Nikita Mirzani, host juga ya. Ini nih ada musisi juga, Epifania Moka dan Hiroki Ato, ada Dion Wiyoko, banyak pokoknya mas. Iya betul. Bisa dilihat ya di sini. Oke, kita sekarang langsung mau pesan aja yang spesial, nanti di sini ada beberapa. Let's go. Oke, siap. Untuk kedainya apa saja Mbak? Adanya yang spesial itu ada bakmi Jawa goreng Kak, kita ikoniknya di sebelah sana ada bakmi Jawa goreng. Bakmi Ya. Jawa ya spesialnya Ya. ya. Sama kita ada menu baru Kak, ada soto. Soto. Ya. Untuk minumannya yang paling best seller itu ada kopi Sinta Kak, itu kopi susu gula aren. Oh, ya. Ya. Kalau minumannya macam-macam ya Ada Mbak? kopi, coklat, susu, fresh juice, yang segar-segar itu ada skos juga ada. Oke. Ya. Snacknya juga bervariasi. Snacknya variasi Kak, ada mendoan, pisang. Yang paling best seller itu ada pisang goreng. Pisang goreng. Iya, pisang goreng. Sama apa mas? Yang harus dicoba tape roll mas. Tape roll. Tape roll. Makan tape roll? Boleh bisa? Boleh tape roll. Tape roll Oh satu. tape rollnya habis. Oh, habis. Yang nggak habis apa kak? Pisang goreng spesial. Kalau yang spesial tuh ada itunya ya, toppingnya ya. Ya itu mas, pisang goreng spesial. Oke, pisang goreng spesial. Menunya lecite Mbak. Lecite yang dingin. Resipi dingin. Jadi di sini ada soto narwastu juga guys. Jadi ini ada singkong gorengnya yang UMKM dari sini ya. Mas, kita naik dulu. Makasih ya Bu. Makasih ya Mbak. Kita langsung ke tempat makannya guys. Jadi ada banyak ya Mas di sini apa lokasinya buat Ada banyak makannya? mas. Buat makannya tuh spotnya ada 1, 2, 3, 4, Oh, 5 sama di rumah. Setelah selesai tur di bangunan Bukit Rema ini, kita kemudian melanjutkan makan pagi di kedai Bukit Rema. Di sini saya mencicipi nasi ayam goreng paket, pisang goreng spesial, sayur asem, dan hidangan singkong goreng dengan sambal bawang. Cita rasa yang enak dengan isian bakwan beserta lalapan dan sambal bawangnya menambah lezat dalam menikmati sajian kuliner di dekat Borobudur ini guys. Pisang goreng ala kafe dengan taburan keju dan coklat tak kalah menarik untuk dicicipi ya. Kedai Bukit Rema sendiri merupakan kafe dan tempat makan yang berada di dekat dengan Candi Borobudur. Di sini menjual makanan dan minuman tradisional yang diolah dari bahan baku di sekitar Magelang, Jawa Tengah guys. Kedai ini sudah ada dari tahun 2017 dan aktif melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar di bidang kuliner. Selain tempat makan untuk keluarga, tempat makan ini juga cocok untuk rombongan karena memiliki banyak area tempat makan yang luas. Pengunjung jika datang pagi hari bisa menikmati sensasi menikmati sunrise ditemani kopi Magelang dan pemandangan indah di sekitar kedai Bukit Rema. Kedai Bukit Rema berhasil masuk dalam 100 besar UMKM kuliner besutan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Ultra di kategori kuliner yang berdampak pada ekosistem wisata di Magelang dan khususnya di sekitar Candi Borobudur. Jika kalian ingin mengunjungi kedai ini sambil membawa laptop ataupun membuat konten juga tidak perlu khawatir.
Pengelola kedai ini menyediakan fasilitas wifi yang dapat digunakan saat berada di kedai ini. Kalian bisa duduk di beberapa spot sambil menikmati pemandangan indah di sekelilingnya guys. Dan inilah beberapa menu juga ditampilkan di sini ya. Di lantai ini kalian juga bisa duduk dan bersantai. Tampak di video beberapa foto tamu artis dan beberapa tokoh nasional menghiasi dinding kedai ini guys. Setelah puas bersantap makanan di sini, kita lanjut turun untuk melihat beberapa spot kedai yang berada di bawah. Kalau yang bawah ini tuh ada kafe-kafe juga. Area yang di bawah ini termasuk baru ya, dengan desain yang modern, tampilan yang ciamik, cocok buat kalian untuk berfoto di sini guys. Oh, kalau misalnya atas penuh lewatnya sini, bisa di sini. Oh, gitu. Tapi ini juga satu manajemen sama yang di atas ya. Oh ya, nah, foto apa sih? Yang di dalam nih AC mas? Iya. Wah, besar juga yang bawah ya. Lumayan nih. Jadi guys, kalau kalian kesini rombongan bisa di sini karena mejanya banyak banget, kursi juga banyak. Nah, di sini adalah area besar yang digunakan untuk gathering rombongan besar, dengan tertata banyak meja dan kursi di bagian tengahnya. Tentu di sini kita juga bisa menikmati pemandangan Bukit Menoreh dengan jelas. Betul ya, sama. Area kedai Bukit Rema yang lumayan besar yang tersebar dari lantai 3 sampai lantai 1 ini adalah untuk menampung antusiasme pengunjung yang datang ke sini. Menurut Mas Bayu sendiri, dalam kurun waktu libur Nataru tahun 2023 ini saja, Bukit Rema sudah dikunjungi 1.000 wisatawan lebih. Baru ini ya. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, maka diperlukan tempat yang luas juga untuk pengunjung jika ingin mencicipi hidangan yang ada di Bukit Rema ini guys. Di area bawah ini kebanyakan area outdoor dengan bukaan-bukaan yang lebar. Terdapat juga stol makanan dan staf yang siap siaga kapanpun pengunjung membutuhkan bantuan. Jadi pengunjung dipastikan dilayani dengan cepat tanpa kita harus menunggu terlalu lama. Setelah berkeliling di area kedai Bukit Rema, kita melanjutkan perjalanan ke bawah menuju ke pusat oleh-oleh Bukit Rema dengan nama Daun Bukit. Daun Bukit merupakan official merchandise yang ada di Bukit Rema dengan menawarkan beberapa oleh-oleh yang didesain khusus untuk memberikan pengalaman menarik dan hanya ditemui di sini saja. Contohnya merchandise berupa tas, topi, baju, dan batik yang mana kesemuanya bertuliskan nama Bukit Rema. Tentu ini menjadi oleh-oleh yang otentik di Bukit Rema ini ya guys. Lumayan besar guys, tapi ada baju juga. Nah, ini salah satu contoh oleh-olehnya ya guys. Ada keripik pisang dan magnet kulkas juga. Ketika momen Harbolnas atau tanggal kembar seperti 11.11, 12.12 kemarin, biasanya Daun Bukit menawarkan beberapa promo yang menarik dengan banyak potongan harga. Untuk lebih jelasnya, kalian mampir saja di Daun Bukit ini ya. Karena selain menjual beberapa oleh-oleh khas Bukit Rema, di sini juga disediakan kafe kecil dengan pemandangan Bukit Menoreh. Di area oleh-oleh ini kita disediakan tempat juga untuk menunggu shuttle yang akan membawa kita turun ke parkiran kendaraan ya. Tapi sebelum pulang akan kita perlihatkan video sinematik drone pemandangan Bukit Rema ini ya guys. Yuk disimak dulu ya.
Oke guys, jadi itu dulu ya kuliner dan wisata kita di Bukit Rema dan kedainya. Semoga infonya bermanfaat. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.